Halo semua, saya Hendy Wijaya. Kali ini saya ingin berbagi satu artikel yang saya berjudul tentang Sinterklas. Nah, apakah sebetulnya tokoh ini yang kita rayakan setiap kali momen Natal, apalagi di bulan Desember, kita mengingat tentang satu tokoh tentang Sinterklas atau Santa Claus. Siapa dia? Apakah ini adalah cerita fiksi atau apakah ini adalah sesuatu yang real ada di dalam sejarah gereja? Nah, satu artikel yang pernah saya tulis. Nah, ini adalah satu ikon gereja tentang Sinterklas atau dia berasal dari Nicholas. Nah, ini adalah satu ikon di mana dia sedang berbuat hal yang baik ya, sekantung uang untuk tiga gadis dan seorang ayah dari tiga gadis tersebut. Nah, ini adalah salah satu kisah welas asih Sinterklas ya kepada tiga gadis yang miskin dan ayah mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah sungguh ada Sinterklas itu? Ini adalah satu pertanyaan yang mungkin lebih tepat oleh para sejarawan dunia mengatakan apakah benar ada yang namanya Nicholas, sang pelaku mukjizat itu. Ya. Nah, masalah ini selalu hidup kembali setiap bulan Desember sebelum Natal. Meskipun kita semua tahu bahwa perayaan Sinterklas atau Saint Nicholas ini tidak jatuh pada hari Natal, tetapi ia hanya dikaitkan dengan kelahiran Kristus, ya, karena kedekatannya dengan peringatan tentang dirinya. Jadi memang uh, bulan Desember itu juga memperingati hari Saint Nicholas, ya, dan juga hari Natal. Tetapi sebetulnya tidak ada kaitannya ya dengan kelahiran Kristus. Tapi kita akan lihat bagaimana dalam satu proses itu bisa dikaitkan dengan Natal. Nah, Nicholas itu berasal dari Mira di Lycia di daerah Asia Kecil yang sekarang negara Turki dan diperingati oleh gereja setiap tanggal 6 Desember. Siapapun yang pernah berdoa kepada Nicholas atau Saint Nicholas meminta pertolongan, maka dia tahu di balik bayang-bayang keraguan bahwa ia tidak hanya ada, tetapi masih ada karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Akrimandit Alipi ya dari Voronov tahun 1975 itu adalah seorang kepala biara dari biara Gua Pikov ya yang terletak di negara Rusia dekat perbatasan negara Estonia. Nah, dari tahun 1959 sampai 1975. Para umat biara ingat Akrimandit Alipi ini yang bijak membalas sebuah artikel di Peskokaya Pravda yang menyatakan bahwa Nicholas itu tidak pernah ada. Nah, kepala biara itu akhirnya memberikan khotbah tentang hal ini. Beberapa waktu yang lalu, surat kabar Preskolkaya Pravda menerbitkan sebuah artikel yang mengutip Eusebius dari Samosata yang menunjukkan bahwa Saint Nicholas tidak pernah ada. Pertanyaannya, apakah ada orang di Pekori yang memiliki salinan buku Eusebius dari Samosata? Sehingga kutipan ini dapat ditemukan. Lebih jauh, jika seorang sejarawan tidak menulis tentang seseorang, itu tidak berarti bahwa orang itu tidak pernah ada di dunia. Kita semua tahu bahwa Eusebius dari Samosata itu adalah seorang Arian. Nah, ngomong-ngomong, Nicholas menampar wajah Arius selama konsili ekumenis. Apakah Eusebius akan menulis tentang itu? Aku meragukan itu. Saya pikir masalahnya adalah bahwa Nicholas tidak pernah datang ke desa Paskovo Soviet untuk mendaftarkan diri dan tidak pergi ke komite eksekutif kota Pekori untuk masuk sendiri. Namun, kita memiliki bukti bahwa Nicholas ada dan masih ada. Nah, suatu ketika ceritanya di gereja Holy Trinity Saint Sergius Lava, setelah melakukan beberapa pekerjaan perbaikan, saya bertemu dan berbicara dengan seorang komandan angkatan laut. Inilah yang dia katakan kepada saya. Saya tidak tahu apakah ada Tuhan, tetapi saya tahu pasti bahwa ada Saint Nicholas. Lalu dia menceritakan kisah ini kepada saya. Selama perang, kapal kami tertabrak di Laut Hitam dan akan mulai tenggelam. Lalu kami melihat situasinya semakin buruk, tapi
Demikian, namun demikian ketakutan ateistik kami tidak akan memungkinkan kami berdoa. Tiba-tiba salah satu pelaut kami mengusulkan agar kami berdoa kepada Saint Nicholas, yaitu santo pelindung para laut. Nah, semua orang setuju. Kami semua berlutut dan meminta pertolongannya dengan cara apapun yang kami bisa. Kemudian kapal kami berlangsung mulai bisa berdiri dan mulai berlayar, seolah tidak terjadi apa-apa. Kapal kami dengan lubang di sisinya langsung mendarat ke pantai. Sungguh menakjubkan, mengatakan bahwa saya bahkan tidak punya waktu memberi perintah sebelum kru lari kepada gereja untuk meletakkan lilin bagi Saint Nicholas. Itu yang dikatakan komandan itu kepada saya. Tapi itu bukan Eusebius dari Samotata untuk kita. Kemudian ada cerita lagi, Abba Dorotheus adalah kepala biara Saint Nicholas di Pulau Andros, Yunani. Nah, ini ada beberapa kisah yang dia ceritakan ya tentang Saint Nicholas ini. Setiap tahun pada hari peringatan Nicholas, Abba Dorotheus membagikan paket kecil gandum yang diberkati untuk menghormati Nicholas. Beberapa tahun yang lalu, tepat ketika dia membagikan paket terakhir, ada seorang nelayan dan bergegas ke altar untuk menerima gandumnya. Sebagai gantinya, kepala biara memberinya sebotol kecil minyak dari kandil yang tergantung di atas ikon suci itu. Nelayan memasukkannya ke satu mantelnya, badai terampil itu jadi ganas, dan karena tidak bisa mencapai pantai, ia takut kapalnya akan terbalik. Lalu dia mulai berdoa, minta pertolongan kepada Saint Nicholas, ya, dan mengingat minyak suci itu. Lalu dia mengambil botol dari sakunya dan menuangkannya ke dalam laut. Nah, namun segera angin berhenti dan dalam waktu singkat air di sekitar kapal itu sehalus kaca. Nelayan itu berlayar kembali ke Pulau Andros dan dia mengucapkan terima kasih atas syafaat dari orang suci tersebut. Nah, ini ada satu ikon ya di mana Nikolaus menolong nelayan yang hampir tenggelam ini. And then ikan untuk perayaan. Pada tahun 1980-an, Abba Dorotheus berkenalan dengan kepala biara kecil di Mount Athos, ya, dekat Karelia, di mana ada sebuah gereja yang didedikasikan untuk Saint Nicholas. Pada salah satu hari raya Saint Nicholas, bagaimanapun tidak ada ikan, dan para biarawan hanya kepala biara tidak senang menjaga perayaan yang sedemikian sederhana. Lalu dia berdoa kepada Nikolaus, maaf, seorang nelayan berjalan ke biara itu membawa sekantong besar penuh ikan. Sambil meletakkan tasnya, dia berkata kepada kepala biara, ini untukmu. Lalu Abah itu bertanya, dari mana asalnya? Dan lelaki itu menjawab bahwa ia berasal dari Semenanjung Tengah. Nah, kita tahu Gunung Athos adalah yang paling timur dari tiga tertiup pantai Atonit. Nah, mengetahui bahwa dia terlalu jauh dari pemukiman untuk membawa ikannya ke pasar sebelum ikan-ikan itu membusuk, nelayan itu terkejut melihat seorang laki tua tiba-tiba muncul dari hutan menceritakan kisah. Dia membayarnya dan mengatakan kepada nelayan itu untuk mengambil ikan ke biara untuk perayaan saya. Nah, nelayan sederhana tidak memikirkan kata-kata aneh. Sampai kepala biara bertanya kepadanya seperti apa rupa orang tua itu. Sambil menunjuk ke ikon Saint Nicholas, ia menjawab seperti itu. Nah, para biarawan akhirnya merayakan dengan penuh sukacita. Kepala terus mengatakan kepadanya bahwa dengan penyesalan yang besar, ia tidak berpikir meminta nelayan memperdagangkan uang yang diberikan kepadanya oleh orang suci itu. Kemudian ada sebuah kisah tentang kakek tua. Ada seorang wanita dari Tesalonika datang ke biara beberapa tahun yang lalu dan memberitahu Abba Dorotheus dan para biarawan bahwa suatu
hari, ketika ia berjalan ke gereja dengan putranya yang berusia 4 tahun, anak itu tertarik oleh sesuatu di jalan dan melepaskan tangannya. Akhirnya dia melesat ke jalan yang sibuk. Nah, lalu ada sebuah truk besar mendekat dan tepat sebelum menabraknya, dia berteriak memanggil Saint Nicholas. Setelah truk melewati tubuh anaknya itu, dia berlari ketakutan ke jalan, berpikir anaknya telah mati. Tetapi yang terjadi, anaknya berdiri tanpa cedera. Dan ketika ibunya bertanya apakah ia terluka, anaknya berkata tanpa basa-basi, oh tidak, ada seorang kakek tua yang berbaring di atas saya di jalan. Nah, ini satu miracle ya. Kemudian penjaga gerbang, sekitar 20 tahun yang lalu ketika Abah Dorotheus tinggal sendirian di biara, ada 2 orang petani penyewa biara menjadi tidak puas dan secara irasional menuntut agar mereka diberi hak yang jelas atas tanah pertanian mereka. Nah, jika ini tidak terjadi, maka mereka mengancam mereka akan membuat masalah bagi biara. Mereka, sebagus kata-kata mereka dan satu malam muncul dengan niat untuk masuk. Ketika mereka mendekati gerbang depan yang besar, ya, mereka bertemu dengan abu-abu dan janggut yang panjang, mengenakan jubah coklat panjang. Lalu dia menghentikan mereka dan berkata, "Pergi, aku ada di sini." Lalu orang-orang itu dengan kasar menjawab, "Perkataanmu untuk kami, minggir Pak Tua." Dan mereka mulai mendorong melewatinya. Dia menjawab dengan perintah yang menyakitkan, "Lihat aku." Lalu terkejut, mereka berbalik, dan ketika mereka memandangnya, ada sinar cahaya yang ditembakkan dari matanya. Karena ketakutan, akhirnya mereka lari ke Apikia, desa terdekat, di mana mereka memberitahu semua orang bahwa mereka telah melihat lama. Kemudian ada salah seorang dari mereka membawa artos untuk dipersembahkan sebagai liturgi, ya. Roti itu diberkati, dimakan setelah sembahyang. Lalu dia membawa artos itu untuk perayaan itu dan berkata kepada kepala biara tersenyum bertanya kepadanya, apakah kamu masih berencana membuat masalah bagi saya? Kepala biara persembahannya untuk orang suci itu. Kemudian ada satu cerita lagi, diselamatkan dari badai salju. Jadi ketika dia berada di pengasingan. Saya berada di kamp pengasingan. Ini tahun yang sangat berat dan lapar. Pekerjaan yang sangat sulit. Tidak ada yang bisa dimakan. Sama sekali transportasi dihentikan dan pengiriman berakhir. Kami benar-benar lapar dan kedinginan selama beberapa hari dan semakin memperburuk keadaan. Suhu turun menjadi 40 di bawah. Burung-burung membeku dalam penerbangan dan kain yang kami kenakan, banyak saudara saya jatuh. Mereka kehilangan kekuatan dan tidak bisa berjalan. Saya juga bersiap-siap untuk mati karena kelaparan dan kedinginan. Kami menghabiskan malam itu di gubuk terpisah. Yang kecil, kumuh, salju bertiup melalui celah-celah, pintunya setengah-setengah terbuka. Seluruh es membeku di sana. Ada angin yang sangat dingin di sana, terbungkus kain lap, embun membeku dan mengubah seluruh tubuhku menjadi es. Lalu tiba-tiba aku sangat ingin tidur. Saya tahu betul ini adalah pemberitaan kematian. Dia akan bangkit dalam waktu yang lama, bangkit dengan segenap kekuatanku. Akhirnya saya memutuskan untuk berdoa yang terakhir kalinya kepada Saint Nicholas, pekerja yang ajaib, kataku kepadanya. Saya jadi datang dan tolonglah saya. Saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, apa yang saya katakan atau tidak katakan, saya tidak ingat. Saya hanya mendengar ketukan keras di pintu, saya membukanya, angin bertiup ke sana. Tapi apa ini? Ada jejak karung besar tergeletak di sana dan salju belum menutupinya. Ya Tuhan, hantu macam apa ini? Aku mencari jejak-jejak itu yang menuju ke arah hutan. Bukan jiwa dimanapun di sekitar. Lalu aku mengambil karung itu dan sangat berat. Saya membawanya ke dalam gubuk dan membukanya.
Anak-anakku yang terkasih, saya mulai terisak. Ada roti yang segar di dalam karung ini, dan mereka masih hangat, benar-benar panas. Seolah-olah mereka baru saja mengeluarkannya dari oven. Jam 50 mil, hanya orang buangan dan tahu. Ketika badai salju mulai reda, mereka membawa kami dan tidak ada yang meninggal saat itu. Di camp-camp lain kami mendengar banyak yang membeku dalam badai, tapi tidak ada satupun dari kami yang membeku. Saint Nicholas yang ajaib, selamatkanlah kami. Jadi saudara, ini adalah ikon dari Saint Nicholas, ya. Nah, Saint Nicholas tadi ada beberapa cerita ya, dia banyak memberikan mujizat atau pertolongan kepada orang-orang yang sedang dalam satu kesulitan di laut, di saat membeku dalam kedinginan. Nah, Nicholas ketika Nicholas datang menolong itu secara diam-diam, ya. Ada di biara yang kehabisan makanan, dia datang memberikan, menggerakkan seorang nelayan untuk datang memberi mereka ikan. Nah, saudara, sebetulnya siapa Nicholas ini, atau kita di Indonesia menyebutnya sebagai Sinterklas atau Santa Claus. Nah, sebetulnya Nicholas ini dalam gereja sering disebut sebagai sang pelaku mujizat, ya, atau victory of the people, kemenangan rakyat, ya. Jadi atau Saint Nicholas the Wonder Worker. Nah, sebetulnya dia adalah seorang uskup agung gereja di Myra di daerah Lycia, ya, yang hidup pada abad keempat atau sekitar tahun 300-an, ya, setelah Kristus bangkit. Nah, kota Myra atau Lycia ini daerah Turki sekarang. Dia lahir sekitar pada abad ketiga, sekitar sebelah selatan modern Finike, Turki, provinsi Lycia, Turki. Dia berasal dari keluarga kaya. Sebelumnya, ibunya tidak pernah punya anak, tetapi karena selalu berdoa kepada Allah, akhirnya permohonannya dikabulkan dan lahirlah Nicholas. Nicholas kecil menjadi yatim piatu. Kenapa? Karena orang tuanya wafat oleh wabah penyakit. Peristiwa ini membawanya kepada satu periode pencarian jati diri. Dan kemudian pamannya yang memperkenalkan kekristenan kepada Nicholas. Nicholas mendapatkan warisan uang yang banyak, tapi dia tidak mengambilnya sama sekali. Dia senantiasa mengingat akan pengajaran Yesus, ya. Jualah seluruh harta milikmu dan berikanlah kepada yang miskin. Demikianlah dia benar-benar melakukan perkataan Yesus, ya, dengan membagikan kekayaan dari orang tuanya kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Harta warisan dari orang tuanya benar-benar dimanfaatkan untuk pekerjaan amal, terutama untuk menolong mereka yang dalam kesusahan atau kemiskinan. Ketaatannya atas ajaran cinta kasih dari Yesus kepada sesama, itu benar-benar membuat Nicholas tidak segan untuk menyisihkan kekayaan yang diwariskan orang tua kepada mereka yang sakit, yang menderita, yang berkekurangan. Nah, nama Nicholas menjadi terkenal di seluruh penjuru kota Myra karena secara tulus membantu masyarakat yang lemah, para pelaut, dan sangat sayang kepada anak-anak. Kemurahan hati Nicholas akhirnya menjadikan dirinya satu teladan Myra. Pendidikan dasarnya di desa Patara hingga dia meraih gelar sarjana. Ya. Melihat kondisi pada saat itu, Nicholas diperkirakan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teologi dan filsafat Yunani, ya. Pada abad ketiga, filsafat Yunani sangat kental. Kemudian ia ditabis menjadi imam gereja pada usia yang sangat muda, yakni 18 tahun oleh umat. Pelayanannya sebagai imam atau presbiter ini dilakukan ketika penyiksaan terhadap orang-orang Kristen tengah terjadi. Karena pada masa itu di bawah pemerintahan Kaisar Diocletian, ya, yang berkuasa tahun 284 sampai 305, dan Kaisar Maximian yang berkuasa tahun 286 sampai 306, mengeluarkan satu perintah agar seluruh
rakyat tidak boleh menyembah kepada Allah, hanya boleh menyembah kepada kaisar. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang Kristen menolak menaati perintah kaisar. Dan disitulah banyak terjadi penyiksaan yang hebat terhadap orang-orang Kristen. Saint Nicholas hidup di zaman seperti itu, di mana penganiayaan pernah mendekam di penjara, ya, menjalani masa pengasingan atas perintah Kaisar Diocletian yang memang sangat anti terhadap orang Kristen. Ketika itu, Nicholas turut mengalami penyiksaan yang sangat berat di dalam penjara. Konon, menurut tradisi, sebagian besar penghuni penjara Romawi adalah para uskup dan kaum rohanian ketimbang para penjahat. Tapi Nicholas ya tidak berbalik dari imannya terhadap Kristus, ya tidak kalah dengan para martir pada waktu itu. Namun bagaimanapun juga tanpa pemeliharaan Allah, providensi Allah, Nicholas tidaklah mungkin bisa bertahan. Setelah Kaisar Konstantinus menggantikan Diocletian, ya, Saint Nicholas pun dibebaskan dari penjara dan akhirnya dia bisa melayani kembali sebagai imam. Setelah bebas, Saint Nicholas tetap setia menjadi pengikut Kristus dan dia menerapkan ajaran cinta kasih, welas asih kepada umat ya dan masyarakat sekitar hingga akhir hayatnya. Nicholas tidak mati martir, tetapi dia mati dalam usia yang cukup tua. Sebagai imam, dia pernah berziarah ke Yerusalem. Ketika uskup di Mira meninggal, para imam dan penduduk di Mira bergumul untuk menentukan siapa penggantinya. Para imam di kota itu akhirnya memilih Nicholas sebagai uskup, ya, yang memimpin di gereja-gereja di Mira. Sekembalinya dari Yerusalem, karena belas kasihnya yang besar terhadap umat dan orang miskin, dia dipilih menjadi uskup kota Mira oleh rakyat ya, dan berkedudukan di Lycia, Asia Kecil. Pemilihan Nicholas sebagai uskup bukanlah sesuatu yang wajar dilakukan, mengingat Nicholas lebih seperti orang awam daripada kaum terpelajar di bidang teologi. Ia adalah seorang uskup yang lugu, penuh semangat, gigih membela orang-orang yang tertindas dan para fakir miskin. Sekitar tahun 1955, arkeolog D.V. Diopik ya dari The Institute of Asian and African Studies of Moscow State University dan timnya pernah mengenal untuk situs purbakala yang menunjukkan bahwa Saint Nicholas, uskup Mira, pernah berkarya dan singgah sampai di wilayah Rusia Selatan. Ada satu cerita yang menarik dalam kehidupan Saint Nicholas sebagai seorang pembela iman ya. Pada masa penganiayaan dan penyebaran ajaran-ajaran bidat, Nicholas menguatkan iman umatnya dan melindungi mereka dari pengaruh ajaran-ajaran sesat. Sepanjang pelayanannya sebagai segala bentuk penyembahan berhala. Selain itu, ia juga dianggap sebagai salah satu penentang ajaran Arius, yakni salah satu ajaran bidat yang muncul pada abad keempat. Peran serta yang signifikan ditunjukkan oleh Nicholas ketika dia menghadiri konsili Nisea mengutuk bidat Arianisme atau ajaran dari Arius. Nah, keteguhan Saint Nicholas menjaga ajaran yang ortodoksnya Mira. Bahkan ketika Konstantin menjadi kaisar tahun 300, Kaisar Konstantinus yang menjadi kaisar tahun 337 sampai 361 dan dia menganut Arianisme. Pengaruh Nicholas ya, konon dia pernah menampar Arius pada konsili Nisea dan akhirnya dia pernah dilepaskan dari segala tugas keimamatan, tetapi kemudian para uskup itu mendapatkan mimpi ya bahwa apa yang dilakukan Nicholas itu adalah sungguh demi mempertahankan iman yang ortodoks. Nah, sehingga dia dipulihkan kembali dari pelayanannya sebagai seorang imam. Nah, ini adalah satu ikon atau bukan ikon ya, lukisan tentang satu cerita yang menarik bagaimana dia mengasihi ya orang-orang yang kesulitan seperti
dalam cerita ini ya, menolong 3 gadis miskin. Dalam kehidupan Saint Nicholas, setelah dia meninggal, nah kisah yang paling terkenal adalah mengenai 3 anak gadis yang hidup dalam kemiskinan di Patara. Tadi kita lihat ikonnya ya. Dan ini menyambung hidup, tiada jalan keluar bagi sang ayah selain melepas ketiga putrinya sebagai pengantin. Ya, karena kemiskinan mas kawin, ya sistem persunting laki-laki dari kaum yang berada. Keajaiban terjadi di tengah kegundahan ayah yang berencana melacurkan ketiga putrinya demi mendapatkan mas kawin. 3 malam berturut-turut sekantung emas dilemparkan ke dalam rumah keluarga tersebut sebagai pengganti mas kawin. Siapa yang melemparkan kantung mengabarkan ke penjuru kota Mira bahwa Nikolaslah yang memberikan kebaikan kepada mereka. Kisah tersebut akhirnya memunculkan satu legenda di negara-negara Eropa bahwa menjelang hari Natal, anak-anak membantu orang tua Natal atau pohon terang ya. Siapa tahu Nikolas akan menaruh hadiah di kantong-kantong tersebut pada malam hari secara rahasia. Ya, nah ini sebetulnya mengadopsi cerita Nikolaus selalu secara diam-diam memberikan pertolongan kepada orang yang sulit, orang yang susah. Nah, selain itu ada juga legenda bahwa yang dilempar Nikolaus pada rumah keluarga miskin tersebut bukanlah 3 kantung emas, tapi bola-bola emas. Itulah sebabnya Saint Nicholas juga disimbolkan dengan 3 bola emas. Disebutkan juga pada saat Nikolaus berlayar ke Yerusalem, kapalnya dilanda angin ribut. Salah satu dari tiang layar dari kapal tersebut patah dan menimpa kepala seorang awak kapal hingga mengakibatkan kematiannya. Lalu dengan doa Nikolaus akhirnya angin ribut reda, bahkan dia bisa menghidupkan kembali awak kapal yang meninggal itu. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai orang kudus pelindung dari para pelaut dan semua kapal dagang. Saint Nicholas dikenal di mana-mana, ia termasuk orang kudus yang paling populer, sehingga dijadikan pelindung banyak kota, keuskupan, dan gereja. Di kalangan gereja timur, ia dihormati sebagai pelindung para pelaut. Sedangkan di gereja barat, ia dihormati sebagai pelindung anak-anak dan pembantu para gadis miskin yang tidak mampu menyelenggarakan perkawinannya. Seperti cerita tadi. Cerita yang lain berkaitan dengan kelaparan hebat yang dialami hebat. Nikolas mondar-mandir ke daerah-daerah lain meminta bantuan bagi umatnya. Ia kembali dengan sebuah kapal yang syarat dengan muatan gandum dan buah-buahan. Namun tanpa sepengetahuannya, beberapa iblis hitam bersembunyi dalam kantong-kantong gandum itu. Segera Nikolas membuat tanda salib atas kantong-kantong itu dan seketika itu juga setan-setan hitam itu berbalik dan menjadi pembantunya yang setia. Mujizat lainnya adalah pembebasan kematian 3 orang yang secara tidak adil dikutuk oleh gubernur yang telah disuap. Nikolas dengan berani ke pedangnya tergantung di atas kepala orang yang dihukum. Gubernur itu dikecam oleh Nikolas karena kesalahannya. Akhirnya dia bertobat dan memohon pengampunan. Nah, akhir hidup Saint Nicholas. Tidak ada sumber yang menyebutkan secara spesifik perihal tempat dan tanggal kematian Nicholas. Sebagian orang menyebutkan dia meninggal di Italia atau juga di Irlandia. Ia diperkirakan meninggal pada tanggal 6 Desember antara tahun 343 dan 356. Ia dimakamkan di sebuah katedral di Mira, sekarang Demer di Turki. Nikolas juga diangkat sebagai salah satu orang kudus. Ya, penghormatan ini tampaknya dilakukan lebih awal. Kaisar Romawi Timur yang bernama Justinian yang pertama memberikan penghormatan tersebut kepada Nikolas. Ia membangun sebuah bangunan gereja di ibu kota Konstantinopel. Salah satu bapak gereja, Yohanes Chrysostom, memasukkan namanya dalam liturgi. Pada abad ke-11, kuburan Nikolas digali dan jasadnya diangkut oleh para pedagang dari Italia dan kemudian dipindahkan ke Bari di Italia sampai hari ini. Di Bari, sebuah gereja dibangun untuk Saint Nicholas. Banyak orang datang ke sana untuk berziarah.
Sayangnya, kalangan rohaniawan Kristen Eropa di abad pertengahan membuat jasad Nikolaus tidak dapat beristirahat dengan tenang dan diperlakukan sebagai barang dagangan karena dianggap benda keramat untuk menarik minat banyak peziarah sehingga mendatangkan keuntungan bagi tempat ibadah dan kota setempat. Menurut data dari The Sunday Times Magazine, konon beberapa gereja memiliki potongan tulang belulang Saint Nicholas. 3 gereja di Perancis mengklaim memiliki beberapa tulang Saint Nicholas, seperti di gereja di Toulouse, ya, di Toulouse yang menyimpan tulang jari, gereja di Rimini yang mengoleksi tulang lengannya, di menyegigi. Namun yang paling terkenal adalah gereja di Bari di Italia yang menyimpan tengkorak Saint Nicholas, hasil curian dari kuburan di gereja di Turki. Nah, setelah pasukan Islam menyerbu Asia Kecil dan menyerang kekristenan, tubuh Nicholas diselamatkan oleh para saudagar Italia pada tahun 1087 dan dimakamkan kembali di sebuah gereja baru di Bari, Italia. Pada awal bulan Mei 1087, sekelompok tentara bayaran dan pelaut Kristen asal kota Bari, Italia, berhasil menyelinap ke pelabuhan Mira di sebelah selatan Turki menuju ke satu biara. Nah, di biara tersebut konon mereka berhasil mencuri tulang belulang Nicholas. Pencurian tersebut sampai kini tetap dikenang oleh gereja Ortodoks melalui satu proses tahunan yang dilakukan setiap tanggal 6 Mei di lepas pantai Bari. Nah, sekarang kita hubungkan Nicholas dengan Sinterklaas ya, seperti apa kisahnya. Gereja sempat melarang tradisi menghormati secara berlebihan terhadap orang-orang suci dan lebih mendorong memusatkan diri pada Kristus saja dengan memperingati hari kelahirannya pada 25 Desember. Perayaan Nicholas pun sempat ditiadakan. Tetapi tradisi perayaan Nicholas tidak bisa dihapus dengan mudah. Tradisi ini bukannya hilang tapi malah menempel pada hari Natal dan diteruskan pada masa-masa berikutnya. Perayaan Saint Nicholas dirayakan pada malam Natal. Nah, dengan popularitas seperti ini, akhirnya legenda tentang Nicholas bercampur dengan banyak cerita legenda. Ya, jadi cerita tentang Nicholas itu jadi banyak legendanya. Misalnya di negara lain kadang mengatakan di mana legenda tentang Nicholas dimulai dan legenda tentang Woden atau Odin ya, dewa-dewa di negara Jerman. Satu ketika mungkin karena dihubungkan dengan kisah Nicholas memberikan emas, orang-orang mulai memberikan kado atau hadiah atas namanya pada hari perayaannya. Cerita tentang tertolongnya ketiga gadis di atas ya melahirkan satu tradisi yang melukiskan Nicholas sebagai penyayang anak-anak. Salah satu tradisi yang paling populer ya tradisi pembagian hadiah kepada anak-anak pada waktu perayaan Natal oleh orang tuanya melalui Sinterklaas. Nah, ini sebetulnya tradisi ini diperkenalkan kepada umat Kristen di Amerika oleh orang-orang Belanda Protestan yang menobatkan Nicholas sebagai tukang sulap bernama Santa Claus atau dalam bahasa Belandanya Sinterklaas. Nah, Sinterklaas ini suka membagi hadiah kepada anak-anak dengan menguji pengetahuan agama anak-anak. Tapi dia juga membawa hamba hitam yang menghukum anak-anak nakal. Nah, tradisi ini dibawa oleh misionaris dari Belanda dan Amerika ke Indonesia dan sampai sekarang dilayakan oleh gereja-gereja Indonesia dan bahkan menjadi budaya di banyak belahan dunia, tidak hanya di dalam kekristenan. Mari akhirnya kita mempraktikkan ya sifat atau karakter welas asih dari Nicholas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengutip terakhir dari perkataan Rasul Paulus, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dalam Kolose 3 ayat 12. Kiranya cerita singkat tentang Saint Nicholas atau Sinterklaas ini pada momen kita menjelang atau memperingati Natal, kita ingat lagi Natal itu artinya satu belas asih, belas kasihan, kasih Allah yang begitu nyata, yaitu Dia mengutus firman-Nya yang tunggal itu ya menjadi anak manusia, menjadi daging supaya kita yang daging anak manusia ini bisa menikmati, bisa menjadi ilahi, menikmati akan kemuliaan Allah, kasih Allah selama-lamanya. Dengan jalan dia datang dalam momen Natal secara diam-diam, ya kelahirannya sangat sederhana dan
begitu diam, tidak dalam satu suasana yang begitu terkenal dan mewah, sama seperti Saint Nicholas yang dengan diam-diam selalu menolong sesamanya. Begitu juga dengan Kristus dalam malam Natal yang sunyi, yang diam, dia datang menjadi manusia untuk kita, menyelamatkan kita dari uh, dari segala kegelapan menuju kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan yang dikasihi, dikuduskan. Marilah seperti yang Rasul Paulus katakan, kita kenakan welas asih, belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan di sekitar kita atau sesama kita, tetangga kita. Terima kasih, semoga cerita Nicholas ini boleh memberkati kita dengan berkat Allah yang melimpah di momen kita memperingati atau menyambut datangnya Kristus, inkarnasi Allah jadi manusia, momen Natal yang indah ini. Thank you semuanya, God bless us.